Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farnaiki. Saya dari kelas 12-6 dan saya dari SMA Negeri 1 Kota Depok. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pola penyerangan dalam basketball. Jadi kan kita tahu bahwa ada banyak pola penyerangan tuh di basketball, dan saya akan menjelaskan pola yang saya buat. Oke, sebelumnya kita akan membahas dan mengulik sedikit tentang basketball itu sendiri. Jadi tuh basketball itu apa sih? Nah, basketball itu adalah permainan di mana ada dua tim nih yang saling bermusuhan, dan tiap tim tuh beranggotakan 5 anggota. Nah, anggotanya itu apa saja tuh? Nah, jadi di dalam basketball ada yang 5 poin ini adalah posisi pemain basket. Jadi yang pertama tuh ada point guard. Nah, point guard ini tuh seperti orang yang mengatur jalan permainan basketball. Jadi tuh dia ini lebih bisa dibilang tuh asis. Dia itu bukan orang yang suka ngecetak gol, tapi dia lebih suka membantu teman-temannya untuk mencetak gol dan juga untuk menguasai petak-petak di basketball itu. Kedua ada shooting guard. Jadi shooting guard ini dia berfungsi sebagai orang yang bisa menembak tapi jauh. Jadi itu dia biasanya bisa mencetak 3 poin per permainan, karena kan shooting guard ini dia diharapkan untuk bisa menembak secara jauh dengan akurat. Jadi biasanya orang yang menempati posisi shooting guard ini adalah orang yang nembak itu akurat. Kemudian yang ketiga ada small forward. Nah, small forward ini dia itu yang namanya juga di forward ya, berarti di depan. Dia itu berfungsi sebagai orang yang bisa jago ketika satu sama satu. Jadi misalkan dia dialingi sama pemain musuh, nah dia itu bisa lincah untuk ngoper passing ke lawan, ke teman. Nah, kemudian ada yang keempat yaitu power forward. Nah, kalau power forward ini dia berkebalikan dari si small forward, karena kan small forward ini dia posturnya lebih kecil dan lebih lincah, sedangkan kalau untuk power forward dia itu posturnya lebih besar dan dia itu lebih agresif mainnya. Terus yang kelima ada center. Nah, center ini tuh biasanya yang mirip-mirip sama kayak power forward lah. Jadi dia itu bisa rebound dan juga bisa nembak juga. Tapi dia biasanya si center ini dia nembak di free throw jadinya. Nah, oke. Jadi sini saya akan membahas contoh pola penyerangan nih. Yang pertama ada pola diamond. Kalau untuk pola diamond dia itu 1-3-1. Jadi di sini ada 1, biasanya itu 4 ya. 4 si power forward. Terus ada 2, kemudian ada 4 dan 3. Jadi itu ada center. 4, 5, 2, 3. Jadi ada center, ada shooting guard, sama ada si 3 itu tadi small forward. Dan yang paling belakang itu biasanya 1. Ya, jadi yang point guard. Terus juga ada pola old man, ada pola reverse, sama pola offense zone. Jadi kalau pola reverse tuh ada 2 orang di belakang dan ada 3 yang depan. Dan biasanya tuh yang depan itu ya namanya juga forward, yang power forward sama small forward. Dan juga biasanya yang gede tuh center, jadi 5 kalau di pola reverse. Nah, yang saya akan pakai itu adalah pola offense zone, yaitu 2-1-2. Jadi ada 2 orang di depan, 1 orang di tengah, dan 2 orang di belakang. Sebelum itu saya ingin menyampaikan simbol-simbolnya. Jadi yang pertama ini adalah pemain basket ya. Tadi 1 itu adalah point guard, 2 itu shooting guard, 3 small forward, 4 power forward, dan kelima ada center. Terus ini kalau tanda panah 1 doang itu artinya passing. Kalau tanda 2 itu berarti shooting ya. Itu biasanya di akhir-akhir. Nah, ada tanda garis tapi gak beraturan itu dribbling. Yang kuat ada berjalan biasa, yaitu tanda garis tapi putus-putus. Oke, lanjut. Sebelum itu saya namain ini adalah flexible shooting guard center. Kenapa? Karena si 4 atau si power guard ini dia bisa nge-passing ke shooting guard dan center. Jadi lebih fleksibel tergantung situasi. Nah, walaupun tergantung situasi, ada kelemahannya juga. Yang pertama stamina. Kenapa stamina? Karena ini tuh strategi bisa dibilang menguras energi para pemainnya. Karena kan dari court kita nih, dari daerah kita ke daerah musuh itu tuh jauh banget, apalagi untuk si shooting guard. Si shooting guard dia harus rotasinya tuh dari titik ke sini itu jadi bisa dibilang cukup panjang lah, cukup jaraknya jauh. Yang kedua ada harus akurat ya. Jadi karena ini bisa dibilang permainan pola penyerangannya itu tidak harus membutuhkan keakuratan yang tinggi. Jadi kalau misalkan ada kesalahan sedikit itu bisa langsung kacau formasinya. Nah, meskipun begitu ada juga kelebihannya. Yang pertama fleksibel tadi. Yang namanya juga fleksibel artinya kan bisa milih nih si power guard mau passing ke center atau ke si 2 shooting guard. Nah, terus yang kedua tuh aman. Kenapa aman? Nah, aman karena misalkan gagal nih, si point guard masih bisa membalikan situasi lagi. Nah, ini nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ya.
Kita lihat. Oke. Jadi tadi sudah bilang saya ingin membuat pola penyerangan yang menggunakan formasi 2-1-2. Nah, ini kita bisa lihat bahwa ini ada yang biru yang bulat, bukan yang musuh yang segitiga. Ini 2, ini 1, ini 2. Ini kan tadi point guard, yang ini ada shooting guard. Ini small forward dan ini power forward di center. Nah, kalau di formasi saya satunya tuh di kiri sedangkan si shooting guard di kanan. Sebenarnya sama aja sih karena kan dia itu simetris. Nah, oke. Kita lanjut. Jadi pada mulanya si satu atau si point guard ini megang bola dan dia akan bergerak atau dribbling ke bagian sini. Kemudian 4 power forward maju ke sini. Terus sama juga untuk small forward karena kan small forward tuh lincah, jadi saya lebih panjangin lagi. Dan center ke tengah-tengah. Dan sedangkan si 2 ini dia ke pojok kanan untuk menjaga musuh. Nah, kemudian si satu ini atau si point guard ini melempar bolanya ke center. Nah, setelah bolanya sudah di center, dia akan maju ke depan. Seperti ini, dribbling ke depan. Nah, oke. Nah, ini kan center sudah di tengah nih. Sedangkan si 4 dan 3 tuh sudah di posisi yang bisa dibilang bagus karena kan 3 ini dia lumayan jauh jadi lebih lincah. Sedangkan untuk power forward dia itu lebih dekat ke center karena kan dia posturnya lebih besar jadi bisa mendukung si center dengan lebih bagus. Kemudian si small forward akan berpindah ke sini sedangkan si shooting guard akan berpindah ke tengah-tengah, yaitu untuk memantapkan posisi dia bisa lempar ke ring apabila dibutuhkan. Dan si point guard ini ke posisi sini. Tujuannya adalah untuk nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Tujuannya adalah untuk apa? Oke, jadi si 4 ini untuk situasi pertama ya. Untuk situasi pertama apabila banyak musuh yang di bagian antara center dan shooting guard, maka si 4 ini atau si power forward ini akan nge-pass ke center karena kan dia lebih dekat ke ring. Nah, setelah itu si center ini akan melakukan lemparan ke ring dengan cara shooting. Nah, ini untuk situasi kedua. Untuk situasi kedua, apabila misalkan para musuh-musuhnya ini tuh bertebaran gitu. Jadi di antara 2 sama 5 atau si center sama shooting guard ini kosong, atau mungkin hanya ada satu orang doang, si 4 atau si power forward akan nge-pass ke 2. Jadi si 4 akan nge-passing kepada si shooting guard sehingga shooting guard itu bisa melakukan lemparan 3 poin. Nah, itu kenapa disebut fleksibel ya, karena ini tergantung situasi. Jadi sebenarnya bukan tergantung situasi sih, tapi adaptif lah ya, bisa ngelihat apakah ada musuh di depan atau tidak. Nah, alasan kenapa si 4 tetap di sini dan bukan jauh-jauh di sini itu agar misalkan gagal nih si 2 itu kan center yang melakukan rebound ya. Misalkan rebound gagal, nanti 4 atau si power forward akan mencoba untuk menahan musuh yang sedang memegang bola. Kalau misalkan gagal juga, ada point guard di sini yang mengatur strategi sedemikian rupa sehingga bolanya itu bisa diamanin lagi. Jadi itu salah satu alasan kenapa pola ini tuh aman, atau bukan aman sih, ya lebih tepatnya adalah lebih enak untuk membalikkan situasi. Jadi itu mengapa saya bilang itu salah satu kelebihan dari pola ini. Oke, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau sesuatu yang kurang lengkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.